Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh kemenangan. Ini yang kemarin. Sini, yang kelima. Yang kelima, aku undang dan aktivasi bekerjanya roh kecakapan atau hikmat dalam hidupku. Kita baca nggih? 1, 2, 3. Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh kecakapan atau hikmat dalam hidupku. Aku selalu menikmati tuntunan atau arahan spesifik yang Roh Kudus berikan dalam batinku, memampukan aku untuk menghandle itu memegang secara akurat berbagai situasi dan keadaan yang memang harus aku hadapi. Jadi Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kecerdasan, kepandaian, memberikan arahan, tuntunan, nasihat kepada kita. Untuk apa? Untuk menghadapi situasi kondisi yang memang harus kita hadapi. Jadi cara kita menghadapi masalah bukan dengan cara kita sendiri. Katakan amin. Cara kita menghadapi masalah itu dengan cara Roh Kudus. Oleh sebab itu perlunya kita baca firman. Oleh sebabnya kita perlu merenungkan firman, menghafalkan firman. Sehingga ketika kita membaca, merenungkan, menghafalkan firman, maka kalau ada masalah, maka firman akan muncul. Sehingga solusi yang akan kita ambil itu berdasarkan firman. Kalau kita hidup berdasarkan firman, artinya kita hidup dalam hikmat Tuhan. Mulai sekarang jangan kita menyelesaikan masalah, menghadapi situasi kondisi dengan cara kita sendiri. Tidak bisa tidak, kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Orang Kristen kalau tidak baca firman Tuhan itu bagaimana? Di Roh Kudus itu spesifik, detail gitu. Harus bagaimana, harus bagaimana, harus bagaimana. Kalau selama ini kita serampangan, kalau selama ini kita yowes yang penting masalahku rampung, wah ini jangan ini. Ini model dunia ini. Cara menyelesaikan masalah bagaimana? Wes mbuh ora ngerti, mbuh ora weruh, yang penting rampung masalahnya. Oh nggak boleh begitu sekarang. Kita harus menghadapi situasi kondisi yang memang kita harus hadapi dengan hikmat, dengan Roh Kudus. Kira-kira menghadapi suami yang begini ini, Roh Kudus tolong saya. Kira-kira menghadapi istri yang begini, Roh Kudus tolong saya. Ketika kita menghadapi kebutuhan ekonomi, pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran, mintalah Roh Kudus, minta hikmat, minta arahan. Karena Roh Kudus selalu akan memberikan arahan kepada kita dalam batin kita, dalam hati nurani kita. Jujur, ketika kita mengambil keputusan yang salah, pernah enggak di dalam hati nurani kita bicara, kamu jangan begitu? Pernah enggak? Sering ya. Itu suara hati nurani yang mana Roh Kudus sedang berbicara kepadamu. Apalagi ada perasaan menyesal setelah maki-maki, setelah marah-marah, setelah banting ini banting itu, terus kita menyesal, gelolo, nangis gelolo. Pernah nggak begitu? Pernah apa sering? Kalau pernah, artinya kita sedang berinteraksi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sedang detail mengoreksi kita. Kenapa kamu tadi marah? Kenapa tadi kamu banting ini banting itu? Wis lah, kenapa harus begitu? Sabar ya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar untuk minta tuntunan Roh Kudus secara spesifik di batin kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau kita ikut tuntunan Roh Kudus, kita akan menuju kepada damai sejahtera. Tapi aku puas Pak, nah wis maki-maki dia. Ya, bener puas? Pasti waktu kesendirian dia ada penyesalan. Keputusan yang kita ambil di luar Tuhan
itu hanya membawa kepada penyesalan, bukan kepuasan. Amin. Keputusan yang kita ambil di luar Tuhan itu hanya membawa kepada penyesalan, bukan kepuasan. Tapi ketika kita mengambil keputusan bersama-sama dengan pimpinan Roh Tuhan, di situ kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Walaupun jalan kita tidak seperti jalannya Tuhan, tapi ketika kita mengikuti arahan tuntunan Roh Kudus, kita akan berakhir kepada damai sejahtera. Amin. Mungkin awalnya kita gemremeng abot, tapi tidak apa-apa. Akhirnya kita akan menuju damai sejahtera. Aku undang dan aktivasi bekerjanya roh kecakapan atau hikmat dalam hidupku. Jadi kita menjadi pribadi yang cakap, hikmat. Berhikmat itu adalah memandang masalah dengan kacamata Allah. Itu berhikmat namanya. Ketika kita memandang masalah dengan kacamata kita sendiri, itu kita nggak berhikmat. Catat baik-baik. Ketika kita memandang masalah dengan kacamata Allah, maka kita berhikmat. Tapi kalau kita memandang masalah dengan kacamata kita sendiri, kita tidak berhikmat. Nah, selama ini ketika engkau memandang masalah dengan kacamata siapa? Ketika engkau menghadapi permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, engkau memakai cara pandang siapa? Hikmat adalah memandang permasalahan dari kacamata Tuhan. Gusti menawi paduka dados kawula ngadepi kasunyatan menika, paduka kados nopo? Tuhan, kalau Tuhan jadi saya dan menghadapi masalah ini, kira-kira Tuhan responmu apa? Itu namanya kita memandang masalah dari kacamata Allah. Itu namanya berhikmat. Jadi sodorkan masalah kita kepada Tuhan. Nanti kita akan tahu pandangan, arahan, tuntunan Tuhan melalui hidup kita, melalui masalah yang sedang kita hadapi. Jangan kita menghadapi masalah dengan cara pandang kita sendiri. Katakan amin. Selama ini kalau kita memandang masalah dengan kacamata kita sendiri, ya sudah, jangan disesali. Tapi mari kita melangkah dengan cara hidup yang baru, yaitu memandang masalah dari kacamata Allah. Maksudnya memandang masalah dengan kacamata Allah itu bagaimana, Pak? Maksudnya begini, kalau kita sedang menghadapi masalah itu dari pandangan Tuhan itu bagaimana? Ini perlu contoh lagi nih ayah nih. Pak Dean karena depan dia kok. Ayo sini. Nah, nggak apa-apa. Ini namanya volunteer. Nah, sekarang Ava. Kalau selama ini kan laki-laki terus. Ava, kamu di sini, Pak. Nah, Ava sedang punya masalah. Terus dia ngomong sama Pak Dian, ini Tuhan. Misal, ya ini bukan Tuhan. Kemarin minus malah. Sekarang mending ya. Sekarang jadi Tuhan, meningkat. Ya, puji Tuhan. Pak Dian, aku di masalah ngene iki. Menurutmu bagaimana? Pak Dean, saya punya masalah seperti ini. Menurut Pak Dean bagaimana? Nah, ketika Pak Dean memberikan arahan, nasihat, hikmat, tuntunan kepada Ava dan Ava ngikut, artinya Ava sedang hidup dalam pandangan Tuhan ketika menghadapi masalah pergumulan. Paham nggih?
Tetapi ketika Ava sudah banyak tekanan, permasalahan, pergumulan, ada Pak Dean di sini. Tetapi dia tidak mau komunikasi, tidak mau bertanya, tidak minta arahan, tuntunan, hikmat kepada Pak Dean. Dia selesaikan sendiri. Nah, ini namanya Ava sedang memandang masalah dengan kacamata sendiri. Paham gak Bapak Ibu ya? Nah, kira-kira selama ini Bapak Ibu menghadapi masalah dengan cara pandang sendiri atau bertanya kepada Pak Dean? Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Berhikmat adalah menyikapi masalah dengan kacamata Allah. Berhikmat adalah menyikapi masalah, meresponi masalah, menanggapi masalah, menyelesaikan masalah dengan cara pandang Allah. Amin. Tuhan, kalau seperti ini bagaimana menurutmu? Jadi jangan kita selesaikan masalah kita sendiri. Saya jadi mengerti sekarang kenapa kehidupan kita itu tertekan, berat, dan sepertinya kalah dan kalah. Karena kita selesaikan masalah kita sendiri. Karena kita hanya nguplek dewe kayak Ava tadi. Tidak berusaha bertanya kepada Pak Dean sebagai Tuhan. Jadi mari hari ini kita melibatkan Tuhan. Aku aktivasi bekerjanya roh atau hikmat dalam hidupku. Kita akan cakap, kita akan berhikmat menghadapi tantangan kesulitan manakala kita minta arahan tuntunan daripada Tuhan. Amin. Kita nggak akan kewalahan dalam hidup ini. Hari ini mintalah roh Tuhan hikmat, kecakapan untuk menghadapi situasi yang memang harus Bapak Ibu hadapi. Amin. Amin nggih. Jadi hikmat tadi apa? Mengatasi masalah dengan cara Allah. Menghadapi masalah dengan cara pandang Allah. Jangan cara pandang kita lagi. Oke? Kita akan lelah, kita akan capek dalam hidup ini karena kita menghadapi dengan cara kita sendiri. Ya, kita kalau menghadapi situasi kondisi keadaan dengan cara kita sendiri, kita akan lelah. Tuhan, aku lelah, aku capek Tuhan menghadapi hidup ini. Mungkin Tuhan ngomong, iya karena kamu tidak melibatkan aku. Iya karena cara menghadapi masalah dengan caramu sendiri. Padahal aku sudah berkata, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut. Saya minta Mas Gunawan, ya Mas Gunawan ini, Mas Gunawan. Mas Gunawan, sini Mas Gunawan. Terus yang lebih muda siapa ya? Siapa kayak si Repan, sini Pan. Tua mana Mas Gunawan sama itu? Oh, tua Repan. Oh, tua Repan loh. Pede banget dia, tua Repan dia. Mantap ya. Sekarang berpelukan gitu. Berpelukan. Iya. Tua mana? Oke ya. Nah, gini, berpelukan lagi. Ya, gini ya. Kamu juga. Nah, ini kuk namanya. Ini kuk ya. Ini kuk. Kuk ini yang dipasang. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Rakitan. Rakitan ya, Pak. Ya. Singgung ini, singgung luku, singgung dua sapi itu namanya rakitan. Nah, ini rakitan ini. Belajarlah kepadaku, itu sistemnya, itu kunya itu Tuhan. Nah, yang disuruh belajar itu kita yang lebih muda. Ini Repan lebih muda, ini lebih tua. Setuju, Mas Gun? Sekarang setuju, tadi nggak mau. Ya. Nah, biasanya yang muda itu mengkal-mengkal, bener ya? Nah, sekarang Mas Gun ke kiri, kamu ke kanan, kau ke kanan. Ya. Terus, nah,
Terus, kira-kira hop dulu. Ojo yel-yelan ya. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan kuk yang kupasang itu bebannya ringan. Kuk yang lebih sepuh ini, dia ditaruh kepada yang muda, itu enak dan ringan. Jadi jangan mengkal-mengkal, jangan memberontak, ikuti saja. Memang orang penak ngikuti orang tua itu, betul enggak? Setuju enggak? Tapi itu ringan, itu enak. Amin. Nah, Yesus adalah, maaf kata, sapi tua dan kita adalah sapi muda. Oleh sebab itu pastikan kita terus mengikuti arahan sapi tua supaya kita tidak, kalau mengkal-mengkal kena ini, kira-kira sininya sakit enggak? Lehernya bagaimana? Berdarah. Terima kasih Mas Gunawan, Revan. Ketika sapi muda ini mengkal-mengkal, berontak-berontak, maka lehernya kegosok-gosok rakitan, berdarah. Camkan baik-baik Bapak Ibu, ketika engkau melompat, memberontak-berontak, tidak mengikuti arahan Tuhan, engkau akan kesakitan, berdarah-darah. Amin. Jadi mari kita dengan lemah lembut mengikuti arahan Tuhan kita. Mari kita memiliki kerendahan hati. Biasanya yang lebih sepuh itu lebih berpengalaman, betul kan? Dan anak muda itu biasanya idealis, merasa tahu, ngeyel, iya kan? Jadi pastikan kita jangan ngeyel sama Tuhan. Amin. Mintalah kepada Tuhan untuk rendah hati, sehingga Tuhan berikan hikmat, kecakapan untuk menjalani kehidupan yang memang harus kita hadapi. Bisa katakan amin? Ya. Aku selalu menikmati tuntunan atau arahan spesifik, dituntun spesifik yang Roh Kudus berikan dalam batinku, memampukan aku untuk menghandle secara akurat berbagai situasi dan keadaan yang memang harus aku hadapi. Roh Kudus memberi aku kemampuan untuk secara strategis merealisasikan berbagai agenda atau isi hati Tuhan. Bahkan Roh Kudus memberi aku kemampuan untuk mempengaruhi orang banyak agar melangkah dalam keakuratan. Jadi acara Tuhan, rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu bisa kita mengerti. Spesifik kita mengertinya, strategis kita merealisasikannya, jelas. Oleh sebab itu mintalah Roh Kudus. Roh Kudus, tuntunlah aku berjalan dalam agendamu, acaramu. Amin. Orang yang berhikmat yang berikutnya adalah orang yang dengan detail mengetahui jalan-jalan Tuhan dan mengikuti jalan itu. Itu orang hikmat juga. Orang yang cakap juga. Orang yang berhikmat adalah orang yang berani mengutamakan arahan, tuntunan, hikmat dari Tuhan. Walaupun dia sendiri punya keputusan. Paham ya? Agenda Tuhan itu mendesak dan penting. Mau nggak mau harus kita ikuti. Nah, sekarang kita melihat kegiatan kita. Kegiatan sehari-hari kita itu mendesak dan penting enggak? Contoh hari Minggu. Hari Minggu eneng arisan, itu mendesak dan penting enggak? Nah, ke pasar, ini mendesak dan penting enggak? Jadi ukurannya itu adalah mendesak dan penting. Ini memang mendesak tapi enggak penting. Oh, bisa diwakilkan. Jelas gak? Paham gak? Ini penting tapi gak mendesak. Oh ya sesuk ya apa-apa. Betul gak? Paham Bapak Ibu? Ini mendesak tapi penting. Nah, jadi harus kita yang
lakukannya. Mendesak dan penting itu adalah agenda Tuhan. Pastikan untuk kita melakukan kegiatan itu, dua hal itu harus kita cek. Ini mendesak enggak? Ini penting enggak? Pastikan agenda Tuhan itu mendesak dan penting dalam kehidupan kita. Enggak bisa diwakilkan. Saya banyak kegiatan-kegiatan tapi karena tidak mendesak dan enggak penting bisa ditunda. Wah, ini penting nih tapi enggak mendesak. Oh, diwakilkan saja. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sesuatu kegiatan, dua kalimat ini menjadi referensi kita. Kira-kira hari ini kegiatan ini penting enggak? Mendesak enggak? Oh, enggak penting. Tapi mendesak, oh ya enggak apa-apa, wakilkan saja. Karena ada yang lebih mendesak dan ada yang lebih penting. Biarlah kita menjadikan Tuhan dan agendanya itu sesuatu yang mendesak dan penting. Amin. Kita perlu tuntunan, kita perlu arahan, kita perlu hikmat supaya kita tahu mana yang mendesak dan mana yang penting. Mintalah Roh Kudus memberi kemampuan untuk secara strategis merealisasikan berbagai agenda atau isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu menjadi sesuatu yang mendesak dan penting dalam kehidupan kita. Amin. Harusnya orang Kristen menjadikan isi hati Tuhan, agenda Tuhan, acara Tuhan itu mendesak dan penting, tidak bisa diwakilkan. Harusnya kitalah yang harus menghadiri acara Tuhan itu. Amin. Harusnya kitalah yang harus melaksanakan apa yang menjadi isi hati Tuhan itu. Tidak bisa diwakilkan. Karena ini mendesak dan penting. Amin. Tidak bisa tidak. Nah, saya menemukan banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan dan isi hatinya, agendanya ini enggak mendesak, enggak penting. Makanya kekristenan yang kualitas. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, hati Tuhan menjadi yang mendesak dan penting dalam hidupmu. Amin. Sehingga engkau mengejar, engkau mengusahakan, engkau sungguh-sungguh melakukannya. Karena itu yang mendesak dan penting. Amin. Ini mendesak dan penting. Karena ketika kita ada di situ, kita nanti mengalami kelegaan, damai sejahtera. Amin. Yang berikutnya, aku undang dan aktivasi bekerjanya roh iman untuk bermanifestasi dalam kehidupanku sehari-hari. Roh iman. Tuhan memberi aku kemampuan untuk dengan mudah meyakini apapun yang Dia firmankan atau janjikan dan bertindak atau menjalani kehidupan sehari-hariku sesuai dengan apa yang sudah Dia firmankan. Aku dibangkitkan Tuhan untuk menjadi seorang penakluk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengaktifkan roh iman dalam kehidupan kita. Begitu mudah kita mengimani semua firman. Ya, Tuhan memberi aku kemampuan untuk dengan mudah meyakini apapun yang Dia firmankan. Jadi begitu firman Tuhan disampaikan, kita cepat untuk percaya. Nggak mikir sih, aku tak pikir-pikir sih. Kuna tak pikir-pikir, ketok ora cocok, aku ora percaya. Enggak. Milikilah iman yang sederhana. Kesederhanaan dalam iman. Seperti anak-anak. Anak-anak itu dia memiliki kesederhanaan dalam iman. Dia hanya bergantung kepada orang tuanya saja. Jadi anak itu gampang percaya. Nah, gak banyak pertanyaan. Milikilah kesederhanaan dalam iman. Ketika firman Tuhan disampaikan, yes, amin. Itu yang saya maksud. Begitu firman Tuhan disampaikan, jangan banyak berpikir, langsunglah percaya, langsunglah beriman.
Amin. Itulah yang disebut Tuhan memberi aku kemampuan untuk dengan mudah meyakini apapun yang Dia firmankan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Kata siapa itu? Maria. Maria dengan mudah mempercayainya. Tapi kan Maria sempat berdalih, Pak. Betul, tapi tidak banyak berkelit lagi. Ya sudah, aku belum punya suami, bagaimana saya punya anak? Roh Kudus akan menaungi engkau dan anak dalam kandunganmu itu disebut Immanuel. Jadilah menurut perkataanmu. Jadi milikilah kesederhanaan iman. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita dengan mudah meyakininya. Amin. Dengan mudah mempercayainya. Jangan kita banyak berdalih, jangan banyak kita teori. Meskipun mustahil, Pak. Ya, meskipun mustahil, kita harus dengan mudah meyakininya. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, ini banyak janji Tuhan. Nah, kita ini harus dengan mudah meyakininya. Jangan kita tidak mempercayainya. Berkat, judulnya Ulangan 28 ayat 1. Jika baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Percaya nggak Bapak Ibu? Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa. Kita diluhurkan, kita ditinggikan di atas segala bangsa. Percaya apa tidak? Wah, mana mungkin Pak, saya orang desa, orang semin, saya ditinggikan di atas segala bangsa. Mana mungkin? Kalau mana mungkin artinya kita tidak memiliki kesederhanaan iman. Artinya kita tidak mudah mempercayai firman. Tapi kalau kita tidak banyak berdalih, tidak banyak berteori, tidak banyak berkelit, yes, amin, jadilah kepadaku. Itu namanya kita memiliki kesederhanaan dalam iman. Kita mudah percaya akan firman Tuhan. Selama ini pikiran kita bagaimana ketika merespon firman Tuhan? Kita mikir dulu atau katakan yes, amin selama ini? Wah, mbak mungkin lah Pak, saya jadi besar di atas segala bangsa. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya diluhurkan, dimuliakan, ditinggikan. Nggak mungkin. Kalau kita seperti itu, kita tidak dengan mudah mempercayai firman Tuhan. Kita susah mempercayai firman Tuhan. Kita tidak memiliki kesederhanaan dalam iman. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Berkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Amin. Di kota maupun di ladang, di desa maupun di kota, kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, dan milikilah kesederhanaan iman. Aku percaya. Amin. Percayalah gitu. Jangan dipikir-pikir lagi. Tapi kenyataannya nggak begitu ya Pak. Kenyataannya saya di semen ya Pak. Maksud saya akan diberkati ladang saya. Loh sekarang kemarau ya Pak. Bapak Ibu lebih percaya fakta, data yang kemarau atau yang difirmankan Tuhan? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Senadyan walaupun keadaannya sekarang kemarau, tapi ladang kita diberkati oleh Tuhan. Jangan terkotak-kotak oleh fakta, data yang ada, kasunyatan. Loh tapi kasunyatannya begitu ya Pak. Tapi firman Tuhan ngomongnya begini. Amin. Orang kota itu kerjanya pegawai, pengusaha, diberkati Tuhan. Tetapi
Tapi kita yang di desa, yang di Tegalan, yang di ladang pun juga diberkati Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu bukan masalah tempat. Berkat Tuhan itu masalah ketaatan. Kalau kita taat, maka kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi mari kita memiliki kesederhanaan dalam iman. Katakan bersama-sama, saya mau memiliki kesederhanaan dalam iman, sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan, saya langsung mempercayainya, tidak banyak berdalih, beralasan, berpikir panjang, tetapi langsung mempercayainya. Amin. Itu namanya kesederhanaan iman. Saya merasa diberkati Tuhan walaupun pelayanan di desa, di Semen, di Gunung Kidul. Ternyata kurang lebih sudah 15 tahun kurang lebih saya di Semen ini. Ya, cukup panjang Bapak Ibu ya, 15 tahun. Jadi orang pengen pelayanan di kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, supaya duitnya banyak. Tapi yang saya imani adalah Tuhan tidak pernah salah alamat. Bisa katakan amin? Tuhan, Semen ini juga di petanya Tuhan. Betul enggak? Nek Bapak Ibu COD-nan itu, Bapak Ibu bilang Semen Gunung Kidul, sampai enggak? Artinya Semen ini di peta Indonesia, apalagi di petanya Tuhan. Kalaupun toh saya di Semen, tidak di Bali, tidak di Sumatera, tidak di Bandung, tidak di Jakarta, tapi Tuhan tahu saya di Semen. Dan kalau Tuhan COD-nan dengan saya, tidak pernah salah sasaran. Jadi percayalah kepada Tuhan, mudah meyakini apapun yang Dia firmankan. Mudah gitu loh Bapak Ibu. Kok aku susah ya Pak mempercayai firman tuh ya Pak? Siapa yang selama ini susah mempercayai firman? Itu karena pikiran kita yang campur aduk. Pikiran kita yang terdistract, terkontaminasi, terpengaruh dengan keadaan yang ada. Jadi mari kita belajar dengan mudah meyakini firman Tuhan pasti terjadi atasku. Amin. Aku bisa sembuh, aku bisa kaya, aku bisa sukses, aku bisa berhasil. Amin. Walaupun saya di Semen saja. Amin. Nanti kalau saya sudah sukses, berhasil, aku akan menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Tuhan firmankan. Amin. Bisa enggak? Bisa. Percayalah akan hal itu. Saya jadi tahu kenapa orang Kristen tidak mengalami janji Tuhan, karena terlalu sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Tidak mudah. Harusnya kita mudah. Harusnya kita dengan mudah mempercayai setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, hari ini, yang hari-hari ini kau mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan apapun juga, milikilah hati yang mudah percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Milikilah kepercayaan, dengan mudah engkau percaya, yes aku percaya. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia meyakinkan dirinya, asalku jamah jumbainya maka saya sembuh. Dia meyakini itu. Dia sederhana sekali. Asalku jamah jumbainya maka saya sembuh. Itu sederhana banget itu. Nggak usah dia tumpang tangan, nggak usah dia mendoakan saya, nggak usah. Asalku jamah jumbainya saja, aku sembuh. Mungkin ada yang tanya, Mbak, masa ngono tok? Ya kalau engkau nggak percaya nggak apa-apa, tapi aku percaya. Mbak, kue 12 tahun loh Mbak loro, masa mau pegang jubahnya Yesus kamu sembuh? Ya nek jenengan ra percaya ora apa-apa, aku percaya. Aku percaya kan hal itu. Dia meyakinkan dirinya
bahwa firman Tuhan Yesus Kristus sanggup berkuasa menyembuhkannya. Amin. Yakinkan dirimu bahwa firman Tuhan itu bisa melakukan apa yang Dia firmankan. Yakinkan dirimu. Kalau tidak engkau yang meyakinkan, siapa lagi? Betul enggak? Jangan harap orang lain untuk meyakinkan firman Tuhan kepadamu. Engkaulah yang harus meyakinkan kepada dirimu terhadap firman Tuhan yang sampai kepadamu. Si perempuan pendaharan ini, dia dengan yakin, dia meyakinkan dirinya, asalku jamah jumbahnya maka sembuh, asalku jamah jumbahnya maka sembuh. Mbak, kamu gak salah? Enggak. Kamu gak perlu tumpang tangan Yesus? Enggak. Kamu gak perlu Yesus menyentuhmu? Enggak perlu. Aku percaya kalau aku bersentuhan dengan Yesus, aku disembuhkan. Inilah kesederhanaan iman. Apalagi sampai Tuhan berfirman. Betul? Apalagi sampai Tuhan berfirman, harusnya kita mengimaninya. Yakinkan dirimu. Si perempuan pendaharan 12 tahun itu meyakinkan dirinya, aku percaya. Ini berdesak-desakan, tapi dia terus melangkah. Dia meyakinkan dirinya, asalku jamah jumbahnya maka sembuh. Dia memiliki kesederhanaan iman. Amin. Seorang perwira juga begitu. Yesus, engkau tidak perlu datang ke sana, cukup katakan sepatah kata saja, maka anak buahku akan sembuh. Amin. Memiliki kesederhanaan iman. Milikilah kesederhanaan iman. Mudah percaya. Milikilah kesederhanaan iman. Hidup kita bukan dari roti saja, tapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi poin yang saya mau tekankan kepada kita, marilah kita memiliki kemudahan untuk percaya. Kesederhanaan iman. Katakan bersama-sama, saya mau memiliki kesederhanaan iman. Saya mau dengan mudah mempercayai apa yang difirmankan, sehingga meskipun mustahil tidak menjadi mustahil bagiku. Semuanya mungkin karena dengan mudah aku percaya firman-Nya. Amin. Percayalah akan firman-Nya.